Salam Bakurapa di Maluku, bumi cengkeh dan pala. Jelajahi dan nikmati pengalaman berwisata alam beserta budaya dan sejarah Maluku. Kenali negerimu, cintai negerimu. Lama-lama sembaku dapat sio biar jauh baginya, tapi dekat di hati beta. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, kata semua Pasundan. Kami bangga menjadi Maluku, Indonesia. Waduh, kok pohonnya ditebang sih, Bu? Hehehe, tenang. Penebangan ini bukan untuk menggunduli hutan kok, tapi untuk regenerasi pohon kayu putih supaya menghasilkan daun yang baru. Kalian pasti tahu kan tanaman herbal yang satu ini? Iya, karena hasil olahannya banyak digunakan sebagai minyak oles. Tanaman kayu putih mempunyai kandungan minyak atsiri pada daun yang berkhasiat mengobati berbagai penyakit. Umumnya pohon kayu putih baru boleh ditebang dan diambil daunnya setelah berumur 4 tahun. Hanya bagian daun dan batang mudanya saja yang bisa dimanfaatkan untuk diambil minyaknya. Sedangkan bagian batang yang sudah tua hanya bisa digunakan untuk kayu bakar. Sesampai di pabrik, daun kayu putih yang baru dipanen harus ditimbang dulu. Daun-daun ini kemudian dimasukkan ke dalam sumur untuk dicetak dan dipadatkan. Proses pencetakan ini untuk merapikan tumpukan daun, sekaligus menyesuaikan ukurannya dengan ukuran tungku masak yang akan digunakan. Setelah itu, tumpukan daun kayu putih bisa langsung dimasukkan ke dalam tungku dengan lebih mudah, tanpa harus repot menatanya lagi. Alamak, besar banget tungkunya. Bisa buat masak sekelurahan nih. Dalam sekali masak, tungku yang terbuat dari logam ini mampu menampung lebih dari 1 ton daun kayu putih loh. Proses pemasakan dilakukan dengan uap panas mesin boiler selama kurang lebih 4 jam. Selama proses pemasakan, kandungan minyak atsiri pada daun kayu putih akan menguap bersama dengan air, lalu mengalir melalui pipa-pipa hingga akhirnya mencair kembali di dalam pipa pendingin yang berliku-liku ini. Minyak dan air yang menetes kemudian ditampung dalam tabung separator untuk dipisahkan berdasarkan sifat polaritasnya. Karena minyak mempunyai berat jenis yang lebih ringan, maka posisinya akan selalu di atas air. Sehingga proses pemisahannya pun dilakukan dengan cara mendorong air dari bawah tabung sampai lapisan minyak yang ada di atasnya terdorong naik dan masuk ke dalam pipa pemisah. Nah, minyak yang tertampung di ember ini yang kita kenal dengan minyak kayu putih murni. Sudah kecium tuh aromanya. Dari total 11 ton daun kayu putih yang disuling, ternyata hanya mampu menghasilkan minyak kayu putih sekitar 84 kg saja. Minyak kayu putih murni ini selanjutnya dikirim ke perusahaan farmasi untuk diolah lagi menjadi minyak gosok ataupun obat-obatan. Memangnya Denunya mau mijitin siapa sih, Den? Kok beli minyak kayu putihnya banyak banget? Siapa yang mau mijit, Pak? Memangnya minyak kayu putih cuma bisa dipakai mijit aja, apa? Lah, kalau nggak dipakai mijit, terus buat apaan dong, Den? Masa buat diminum sih? Nggak diminum juga kali. Tapi minyak kayu putih ini untuk dipakai membuat permen, Pak. Pokoknya dijamin enak deh. Hah? Emang bisa ya, Den ya? Boleh tuh, Den. Nanti kalau permennya udah jadi, mau gak nyobain ya, Den ya? Iya deh. Unyil pulang dulu ya, Pak. Permisi, Pak. Wets, Unyil nggak bohong loh. Di tangan dan permen
obat-obatan herbal yang selain berkhasiat juga mempunyai aroma dan rasa yang mantap loh. Langsung saja yuk kita lihat cara membuatnya. Pertama-tama kita panaskan gula pasir dan air sampai mendidih, yaitu sampai suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Setelah itu tambahkan gel glukosa sambil diaduk terus sampai mengental. Fungsi dari gel glukosa ini adalah untuk membentuk tekstur permen agar menjadi beku dan tidak mudah meleleh, terutama saat berada dalam suhu ruangan. Proses pemanasan kemudian dinaikkan lagi dari suhu 100 derajat menjadi sekitar 140 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam. Pengaturan suhu dan lama waktu pemanasan ini tidak boleh sembarangan loh. Harus benar-benar pas. Karena dua faktor inilah yang menentukan apakah permennya jadi atau tidak. Kalau sampai salah, bisa-bisa permennya akan mudah meleleh atau bahkan terlalu keras. Setelah mencapai suhu 140 derajat, masukkan minyak kayu putih ke dalam adonan permen sambil terus diaduk. Lalu tambahkan juga mint untuk menyeimbangkan rasanya. Selanjutnya tuang adonan permen yang masih panas ini ke dalam cetakan permen. Setelah itu biarkan sampai dingin hingga permennya mulai mengeras. Oke deh, permen kayu putihnya sudah jadi nih. Karena terbuat dari minyak kayu putih yang berkhasiat sebagai antiseptik, permen yang diberi nama kayu putih candy ini mampu membasmi kuman-kuman di rongga mulut yang menyebabkan sakit gigi ataupun sariawan. Selain itu, permen kayu putih ini juga diketahui ampuh mengobati demam serta gangguan pada saluran pernapasan. Keren kan? Aduh, Den. Aduh, sakit nih, Den nih. Aduh. Loh, Pak Oga kenapa? Ini, Den, bibir Pak Oga sariawan. Aduh, bagi permen kayu putihnya dong, Den, buat ngobatin bibir Pak Oga nih. Oh, iya deh Pak, ambil aja. Aduh, makasih ya, Den. Pak Oga ambil yang banyak ini aja dah. Lumayan, mumpung gratis. Hah? Apaan Pak? Unyil nggak denger nih. Enggak, Den. Makasih ya, Den. Sakit banget nih. Loh. Dasar nih Pak Oga. Habis dapat gratisan, langsung kabur deh.